Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Apa kabar? Hari ini Jakarta diguyur hujan sangat deras dan lebat. Semoga teman-teman yang masih di jalan selalu diberi perlindungan, dan yang sudah sampai di rumah semoga bisa istirahat, dan yang paling seru adalah tetap berjaga-jaga, siapa tahu hujannya belum mereda. Ngomong-ngomong soal hujan, gue mau berbagi malam ini mengenai satu topik. Satu topik yang banyak banget gue pada saat ngajar modul ini selalu ditanyain. Apa itu topiknya? Malam ini gue mau sharing sama lo semua mengenai ketakutan orang kita untuk nge-branding diri. Yes, gue ulang ya. Ketakutan orang kita untuk nge-branding diri. Bagi yang belum pernah kenal gue adalah Ikrar, foundernya Bicara Itu Mudah, yang nanti hari Sabtu pagi udah ada berada di Surabaya, dan nanti tanggal 9 insya Allah akan berada di Lampung, dan pertengahan Oktober di Jakarta, lalu lanjut nanti kita mau ke Mataram kalau deal, dan gue lupa satu lagi di mana kotanya. Teman-teman, saya mau berbagi satu topik hari ini mengenai ketakutan untuk nge-branding. Jadi setiap kali lu ada pertanyaan selama gue lagi sharing, kalau belum sempat gue jawab, gue akan nanti buka sesi tanya jawab sampai 20 menit ke depan. Gue mau sharing dulu pengetahuan gue, keterampilan gue, dan skill gue soal branding agar lu pada paham dari sisi profesional. Ingat, yang berbagi bukan artis, bukan orang flexing, hanya orang profesional yang selalu mengingatkan sesama profesional untuk jangan pernah Anda berhenti dan lelah buat branding diri. Karena salah satunya kenapa? Kenapa kita nggak boleh lelah branding diri? Kita tidak pernah tahu kapan perusahaan akan stop mencintai Anda. Gue ulang ya. Kita nggak pernah tahu kapan perusahaan akan stop mencintai Anda. Jadi kalau hari ini Anda sedang di perusahaan, jangan terlena. Saya kasih tahu ulang ya, jangan terlena. Kenapa? Karena lu gak pernah tahu apa yang terjadi di puncak pimpinan, lu gak akan pernah terjauh apa yang terjadi di regional, lu gak pernah tahu apa yang terjadi di global, tahu-tahu terjadi perubahan, dan amit-amit semoga lu bukan jadi korban yang harus di layoff. Sebelum itu terjadi, gue mau berbagi hari ini mengenai gimana pengalaman gue ngajar tentang branding yang sebagian besar lebih dari 95% orang kita ketakutan untuk memulainya. Yuk kita tengok fakta-fakta berikut. Gue sebelum ngajar soal branding, gue terbiasa ngasih yang disebut dengan survei dan pretest. Banyak dari survei dan pretest itu yang tidak bisa membedakan antara personal branding dengan corporate branding. Jadi kalau hari ini lo masih bekerja di sebuah perusahaan korporasi, gue mau senggol lo gimana caranya kita memanfaatkan momentum ketika lo lagi berada di perusahaan korporasi untuk meningkatkan personal branding lo. Sekali lagi, kalau nanti lo ada pertanyaan, boleh lo tulis di kolom chat. Nanti gue akan jawab pada saat gue udah selesai kasih paparan gue. Sekarang mari kita nikmati dulu pengertian sederhana soal branding yang gak perlu lu lihat di referensi apapun. Pengertian sederhana lu apa sekarang? Gue boleh dong ditolong ditulis di kolom komentar. Sekarang pengertian sederhana teman-teman soal branding itu apa? Soal branding ya. Bisa personal branding, bisa corporate branding. Paling seru ngomongin personal branding deh. Karena gue lagi mau nyenggol gimana lu bisa meningkatkan personal branding lu ketika lu ada di korporasi besar. Gue pengen tahu pendapat lu. Apa yang Anda tahu, Anda pahami, simple menurut lo soal branding, personal branding lo. Daya jual, oke, gue tampung dulu ya. Daya jual, branding kata teman kita daya jual. Oke, kita tunggu lagi yang lainnya. Sebelum nanti, karena gue pengen tahu tingkat kedalaman lu soal bagaimana menginterpretasikan tentang branding. Oh iya, ilmu branding ini salah satu ilmu yang sering gue bagikan ketika gue ngajar di korporasi soal super sales. Karena gue dibesarkan 26 tahun di 8 perusahaan selalu tentang sales. Jadi gue adalah anak sales banget yang udah
malang melintang, mengalami bangun dan jatuhnya, serta keribetannya jadi sales. Makanya salah satu topik yang hari ini gue pengen bahas dan gue pengen sharing sama lo adalah gimana mengatasi ketakutan lo untuk personal branding. Sebelum gue lanjut, gue pengen tahu apa sih pengertian lo soal branding. Teman kita mengatakan kualitas individu. Oke, branding ada tadi nilai jual, ada yang dibilang kualitas individu. Nggak ada juga, gue nggak mengatakan ini salah dan benar. Gue pengen tahu saat ini menurut pengertian lo, apa sih branding itu? Sehingga nanti gue bisa kasih sharing gue yang gue pahami dan yang paling gampang agar lo bisa melakukan bagaimana branding itu buat diri lo. Oke, ada lagi nih penyampaian kualitas diri. Baik, karena gue udah ngeliat beberapa respon dari lo semua, mari gue sharing tentang lo gimana caranya mengerti branding dengan sisi penyampaian yang paling mudah. Branding itu, teman-teman, adalah janji. Jadi gue bilang ya, branding itu adalah janji. Pikir-pikir dulu nih, apa tuh Mas Ikrar maksudnya janji? Lo pikir-pikir dulu nih. Ingat selama penyampaian gue, kalau lo sampai dengerin gue ngomong sekali filler, ada fillernya, lo tahu filler kan? Apa itu, apa namanya mungkin, gue janji akan transfer GoPay ke lo. Semua ya, satu persatu, inget-inget nih, jadi simak. Walaupun kita nggak ngomongin public speaking, gue lagi ngomongin tentang branding, namun ilmu public speakingnya tetap gue pakai. Gue ulang nih, branding itu janji. Kayak gimana tuh janji? Sekarang gue mau tanya sama lo. Kalau teman-teman lagi mau makan ayam goreng tepung yang depannya K, F, terus ujungnya itu. Gue tanya sama lo. Ketika lo makan KF bla 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 di Jakarta, lo makan KF bla 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 di Bandung, lo makan KF bla 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 di Balikpapan, lo makan KF bla 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 di Aceh. Pertanyaan gue satu, rasanya sama nggak? Rasanya sama nggak ketika lo makan ayam goreng tepung crispy yang mereknya KF bla bla itu, ketika lo makan di seluruh Indonesia rasanya sama nggak? Hah? Lo bilang beda? Gimana bilang beda? Serius lo bilang beda? Coba kasih tau gue di mana lo makan ayam goreng tepung yang KF itu beda? Gimana? Di mana? Gue bingung kalau lu sampai ngomong beda, karena kalau yang bilang sama baru klop nih. Nggak apa-apa ya kita berbeda, cuman gue bingung. Lu makan ayam goreng tepung yang KF itu, terus rasanya beda. Harganya yang beda. Oh oke. Sensasinya beda, benar. Salah satu contoh gue menjelaskan branding secara mudah adalah brand itu janji. Janji. Jadi dia menjanjikan lo makan di mana saja, itu rasanya sama. Rasanya ya, bukan sensasinya, bukan harganya, bukan pengalamannya. Rasanya sama. Terus gue mau colek lagi sebuah brand. Lo tahu kan kalau lo mau ngopi di salah satu gerai kopi internasional yang depannya S, yang logonya hijau, itu janji. Jadi ketika lo pesen cappuccino di brand itu, dimanapun di seluruh Indonesia ini, maka lo akan mendapatkan rasa yang sama. Itu namanya janji. Brand itu janji. Gue ulang lagi ya. Brand itu janji. Jadi brand itu bukan merek, bukan nama, bukan logo, bukan slogan, bukan nama, bukan brand, bukan slogan, bukan tulisannya, tapi brand itu janji. Nah sekarang gue mau tanya, gimana caranya kalau lo udah mulai komit buat nge-branding diri lo, terus dikorelasikan kepada janji itu? Inilah yang perlu kita pelajari. Inilah yang mau gue bagikan ke seluruh teman-teman di profesional. Ketika lu komit mau nge-branding diri lu, pertanyaannya adalah apakah lu komit untuk mendeliver janji itu. Kayak malam ini nih ya, gue janji. Walaupun temanya bukan public speaking, kalau lu sampai denger gue ngomong filler,
Keluar keluarga besarnya Filler, sekali aja lu boleh tagih live streaming gue untuk ngasih lu GoPay. Lu sebutlah GoPay-nya berapa, ntar gue transfer. Tetep ya, lu perhatiin nih. Jadi brand itu adalah janji yang lu janjikan kepada customer kita, kepada pelanggan kita, orang yang pakai jasa lu, orang yang pakai produk lo, bahwa janji itu adalah sama. Sama, dimanapun. Itu namanya branding. Itu namanya brand. Jadi kalau gue sekarang nih bilang brand bicara itu mudah, gue gak pernah bilang brand ini adalah tempat untuk melatih public speaking terbaik di Indonesia. Gue gak pernah bilang gitu. Gue gak mau bilang gitu. Gue gak akan bilang. Yang bilang orang lain. Orang lain yang udah ikut di kelas brandnya bicara itu mudah mengatakan. Jadi kalau lo lihat ya, bahwa sensasinya beda. Lo seketika masuk di kelas gue, lo langsung role play. Itu janji gue. Jadi janji itu dinikmati oleh seluruh orang Indonesia yang mendatangkan kelas bicara itu mudah. Ketika lu pertama kali ada di depan gue, lu gak akan lihat slide. Gak akan. Lu pasti akan langsung gue suruh maju dan praktek. Itu janji gue. Terus apalagi janji gue? Janji gue adalah selama lu ngikutin pembelajarannya bicara itu mudah, lu gak akan pernah punya kesempatan buat buka handphone lu, ngobrol, apalagi lu buka laptop lu. Itu janji gue. Ini yang mau gue translate kepada teman-teman yang katanya mau belajar soal branding. Jadi kalau hari ini lu belum bisa deliver janji lu, pengalaman yang sama dari customer yang menikmati janji lu, itu lu gak bisa melakukannya. Jadi kalau sekarang ada temen lu bilang, Koar nih gue mau sharing hari ini gue punya pengalaman yang bagus banget buat para sales di seluruh dunia, di seluruh Indonesia yang hari ini lagi ngeliat gue live streaming soal branding. Hari ini gue tuh janjian tadi diajak makan siang, oke? Makan siangnya gue pikir bener-bener hanya gue sama orang itu yang janjian. Ternyata pada saat makan siangnya itu rame-rame. Gue gak masalah terhadap rame-ramenya. Secara gue adalah orang yang mengerti soal ilmu public speaking. Jadi gue gak akan mati langkah. Gue gak akan mati gaya dengan orang rame-rame. Gue malah seneng. Cuman yang mengganggu gue adalah ada nih tim mereka yang gak kenal gue, baru kenal gue on the spot. Langsung to the point, fait accompli gue. Masih kira gak pakai produk kami? Produk kami bagus loh. Gue hanya tersenyum dan bilang langsung gue kasih khotbah ilmu gratis tentang branding. Kalau Anda masih bilang yang bilang bagus adalah Anda sendiri, maka Anda belum mengerti ilmu branding. Maka Anda adalah ilmu selling. Ilmu selling selalu mengatakan produk lo adalah produk terbagus di dunia, plus ilmu marketing mengatakan demikian. Gue ulang ya. Jadi tema malam ini karena temanya seru, yaitu soal branding. Yang banyak orang pengen belajar hal simple namun susah menjelaskannya. Gue bantuin malam ini. Gue kasih bonus modul yang lagi sering gue disuruh ngajar ke perusahaan-perusahaan mengenai gimana personal branding para karyawan inline dengan korporasi. Sebelum gue lanjut, boleh dong lo tuliskan lo ada di mana, dengerin dari daerah mana, dan sekarang profesi lo apa, sambil gue lanjutkan ilmu brandingnya. Singkat cerita, pada saat anak sales yang membabi buta di depan gue dengerin gue ngomong, terus dia terdiam. Terus dia terdiam karena dia nggak tahu salahnya di mana. Dia terdiam karena dia nggak tahu salahnya di mana. Terus gue kasih pembelajaran gratis buat tim yang punya tim sales tapi langsung ketemu orang, lu langsung kayak kuda liar yang pengen jualan. Sini gue kasih tahu ilmunya.
ilmu kalau ketemu orang baru itu ada 3 yang belum terjadi. Gue ulang ya. Kalau lo ketemu orang baru, itu ada 3 ilmunya yang harus lo pahamin. Habis ini tolong ntar lo tulis di kolom komentar biar lo makin paham. 3 hal yang belum terjadi ketika lo ketemu sama orang baru. Yang pertama adalah belum terjadi chemistry. Ulangi ya. Belum terjadi chemistry. Oke. Terus yang kedua, belum terjadi engagement. Belum terjadi engagement. Terus yang ketiga, belum terjadi trust-nya. Gue ulang ya. Jadi ada 3 nih yang belum terjadi kalau lo ketemu orang baru. Chemistry-nya, engagement-nya, trust-nya. Jadi kalau lo hari ini masih ngerti kalau ketemu orang baru lo langsung ngomong ngoceh-ngoceh tentang kehebatan lo, berarti lo gak ngerti bahwa proses 3 ini lo belum alamin sama orangnya. Lo belum ngalamin. Makanya kalau hari ini profesi lo, misalnya lo sebagai orang warehouse, lo sebagai seorang driver, lo sebagai apapun profesi lo, gue hanya mau berbagi apa yang gue lakukan. Oke, ingat-ingat ya. Salah satu ilmu yang gue sering bagikan adalah kalau lo hari ini sedang berada di sebuah perusahaan, kalau lo sampai hari ini sedang berada di sebuah perusahaan dan lo nggak melakukan branding lo, maka sesungguhnya lo adalah orang yang paling merugikan. Serius merugikannya. Kenapa merugikannya? Nih gue kasih tahu. Ilmu dalam sosial media itu selalu ada orang yang nggak paham namun berbagi. Ulangi ya. Salah satu kenapa orang takut nge-branding dirinya dan selalu banget keluar-keluar di komentar. Karena orang ini nggak ngerti bahwa ilmu branding adalah bukan kata lo. Bukan kata lo. Jadi bukan lu yang bilang produk lu bagus, bukan lu dibilang jasa lu bagus, bukan dibilang lu punya ilmu tinggi, bukan kata lu. Jadi kalau lu gak ngerti ilmu branding, coba belajar pelan-pelan agar lu paham kalau ilmu branding itu adalah persepsi orang ketika lu gak ada. Jadi nih ya, kalau yang gak pernah kenal ilmu branding, itu gue kasih tahu, kalau lu bukan anak sultan kayak gue, lu bukan orang kaya, maka sesungguhnya yuk lakukan ilmu brandingnya. Jadi ilmu branding itu adalah sesuatu ilmu lo, keterampilan lo, skill lo, yang harus lo expose terus-terusan. Makanya kegiatannya namanya marketing. Kegiatannya namanya marketing. Jadi kalau lu ngonten, lu live streaming, lu sharing, itu bukan branding, itu marketing, kegiatan yang lagi lo lakukan. Makanya gue sering banget, kalau gue lagi berbagi sama tim-tim sales, gue bilang sama mereka, lu lagi kerja di perusahaan yang bagus, lu lagi ada melekat di perusahaan yang benar-benar membuat lu tuh diidam-idamkan seluruh Indonesia, dan lu gak melakukan branding lo. Menurut gue itu kerugian yang paling besar. Makanya secara simpelnya adalah brand bicara itu mudah. Itu udah dipakai di perusahaan-perusahaan besar. Gue kemarin barusan ngajar. Ada 90 perusahaan. 90 orang dalam satu perusahaan. Itu gede banget brandnya. Brandnya namanya United Tractor. Jadi kalau lu gak ngerti, kenapa lu bisa dipanggil untuk ngajar brand sebesar itu lu belum ngerti soal branding. Jadi branding itu bukan Anda yang bilang bahwa lu adalah orang yang paling punya produk sebagus dunia akhirat. Bukan. Makanya lo kuasai salah satu orang gak bisa nge-branding dan gak bisa ngonten adalah public speaking lo berantakan. Ketika lo gak ngerti ilmu public speaking, maka lo gak ngerti kalau ngomong itu perlu ada penekanan di tangan lo. Karena lo gak pernah belajar ilmu public speaking. Kalau lo pernah belajar ilmu komunikasi, tangan itu namanya open palm. Dan ini ngebantu banget dalam proses lo melakukan marketing agar branding lo kejadian. Kayak malam ini nih.
Gue kasih tahu lo nih, kalau gue sampai keluarin fillernya, lu gue kasih GoPay. Lu tinggal mention berapa jumlahnya. Satu hal kenapa orang kita takut nge-branding adalah ketika ada komentar-komentar orang yang menyudutkan dirinya terus dia langsung mandek. Itu gue kasih tahu sama lo semua ya. Bahwa lu melakukan dan gak melakukan, lu tetap akan dijudge. Jadi gue kasih tahu ilmu mental hari ini. Ilmu mental hari ini adalah lu melakukan dan lu gak melakukan, lu tetap akan dijudge sama orang. Jadi pilihan lu apa? Mendingan melakukan. Makanya itu yang gue sampaikan. Jadi lu mau melakukan gak melakukan, selalu ada haters di luar sana yang belum selesai dengan dirinya. Jadi gue sampai ini ya, salah satu tips kenapa gue akan meminta lu untuk berani branding, berani marketing, berani live streaming adalah ketika lu lagi ngomong, ketika lu lagi mencoba mengekspresikan ilmu lu, ketika lu lagi sharing pengetahuan lu, dan selalu ada orang-orang di luar sana yang belum selesai sama dirinya, menyudutkan lu, membuat lu ribet sendiri, lu jangan pernah pikirin. Gue kasih tahu ilmunya. Kenapa? Karena orang-orang ini gak selesai dengan hidupnya. Serius, dia gak selesai dengan hidupnya. Orang-orang ini selalu ada ketika lu gak melakukan dan lu melakukan. Jadi, kalau lu hari ini udah dengerin statement dari gue, terus lu berani melakukannya, ada yang nonton dan gak ada yang nonton, lu gak usah pusing. Karena tujuan lu ngomong, tujuan lu sharing adalah memastikan lu punya kosakata yang banyak di kepala lu. Jadi kalau teman-teman hari ini dari dulu pengen nge-branding diri, pengen banget sharing, pengen banget tapi lu takut nanti ada haters yang memberikan komentar ke lu takut nanti dijudge sama orang. Nih, gue kasih tahu. Lu lakukan aja. Ada dan gak ada orang-orang yang belum selesai dengan hidupnya, yang urusan hidupnya banyak banget, yang gak perlu lo tahu akan selalu ada. Makanya gue dipercaya untuk ngajar brand-brand besar karena yang gue sampaikan fakta. Jadi lu gak perlu khawatir. Karena tugas seorang yang membranding ilmunya, keterampilannya, itu di samping lu bisa memperkaya kosakata lu, agar lu ngomong gak pakai filler. Dan yang paling keren adalah lu bisa selanjutnya membuat hidup lu berguna bagi orang. Jadi kalau hidup lu hari ini lu gak berguna bagi orang, follower lu sedikit, kemudian lu ngomentarin orang, dan lu gak pernah sedikit pun live streaming, ini hal-hal yang gak perlu ada di hidup lu. Serius, makanya gue kasih tahu 98% orang Indonesia takut nge-branding dirinya. Karena mentalnya itu gak dijaga. Karena banyak orang yang terinspirasi sama ilmu lo, tapi lo fokus sama cungpret curut yang cuman minoritas. Jadi gue kasih tahu ilmunya. Kalau lo adalah orang yang hari ini kerja di perusahaan besar, dan lo bilang sama diri lo, gue pengen ngonten, gue pengen live streaming, gue pengen sharing. Terus lo melakukan. Terus lu lagi live streaming, lu lagi berbagi ilmu lu, keterampilan lu, dan seluruhnya. Dan tiba-tiba ada orang cungpret yang gak jelas, yang gak pernah ada di hidup lu gak usah terganggu. Lu gak usah terganggu, serius. Jadi gue kasih tahu mental lu harus lebih di atas orang-orang yang ngeribetin hidup orang lain, dan dia gak pernah ada impactnya buat masyarakat. Jadi ini yang sering gue gaung-gaungkan. Lo tahu nih, gue kasih tahu lagi faktanya. 14 September kemarin, gue bicara di depan 1.500 orang di Tribrata. Lo tahu ya, 1.500 orang hadir di kelas gue. Itu gue bilang bahwa kalau lo mau melakukan sesuatu, lo kebanyakan berpikir, maka percayalah lo gak akan pernah ada di level berikutnya. Karena apa? Lu melakukan branding lu dengan lenggak lu melakukan, orang tetap akan ngejudge lu. Dan satu slide yang paling banyak banget waktu kemarin gue ngomong di depan ribuan orang itu adalah slide pertama gue isinya, hidup lu gak nunggu orang lain. Gue ulang ya. Jadi slide kemarin yang gue dapat applause, orang gak ada yang main handphone. Lu bayangin 1.000-an orang di depan gue gak ada yang main handphone satupun.
Padahal gue nggak suruh untuk simpen handphonenya. Gue nggak marah pada saat mereka ngobrol di awal-awal gue ngomong. Tahu-tahu terus mereka memperhatikan gue karena gue kasih tahu sama mereka satu statement gue di dalam slide gue bahwa hidup lo tidak perlu menunggu orang lain. Jadi branding lo nggak perlu untuk menunggu orang lain. Seriously. Lo nggak perlu mendapatkan validasi dari orang lain untuk ilmu dan skill yang lo punya. Itu yang kerennya. Jadi kalau hari ini lo adalah orang yang berkarir, lo kuliah di tempat-tempat yang keren, pergaulan lo luar biasa, dan lo pengen nge-branding diri lo lakukan aja. Lo nggak perlu expect dan lo nggak perlu validate dari orang lain. Seriously. Apa kegunaannya nih ketika gue sharing hal ini sama lo semua? Karena gue udah ngalamin. Gue udah panjang karir gue di 26 tahun di 8 perusahaan. Itu udah gak usah butuh validasi lagi. Gue gak usah lagi butuh validasi lagi. Tapi gue pengen berbagi ilmu gue. Selama ini gue malang melintang di perusahaan-perusahaan korporasi internasional. Yang akhirnya gue dapet ilmu yang saat ini gue berbagi bersama banyak orang adalah hidup lo gak nunggu orang lain. Jadi kalau hari ini lo pengen nge-branding diri lo pengen sharing diri lo pengen lakukan hal yang berbeda, lo lakukan aja ilmu lo lakukan sharing lo harus tahu yang gue sharing malam ini adalah lo lakukan dan gak lo lakukan, lo tetap akan dapat judgementnya. Jadi salah satu hal yang gue selalu ingin anak muda, generasi Z, generasi millennials adalah lu tuh pinter-pinter. Cuman karena lu kebanyakan pinter lo dituangkan dalam bentuk tulisan, lu harus ngerti ilmu komunikasi dari Profesor Albert Mahrabein dari UCLA mengatakan kalau ilmu lo dituangkan dalam bentuk tulisan, itu kesalahannya 93%. Makanya gue ajak lo untuk berani live streaming. Live streaming itu ilmu lo yang bisa lo share ke semua orang. Itu tingkat keberhasilannya udah di atas 58%. Jadi ini yang seru. Ketika lo ngomong sulit, itu adalah ngomong lo memvalidasi otak belakang lo untuk melakukan hal yang negatif. Makanya lo gak boleh sekalipun lo ngomong sulit, lu ngomong ini impossible, lu ngomong ini ribet, lu gak boleh sekalipun. Kenapa? Ini sering banget nih, gue sharing di semua korporasi yang lagi nyewa gue buat bicara adalah ketika lu ngomong hal yang sulit padahal gak sulit, langsung ngunci di otak belakang lu. Itu kejelekannya. Apapun bentuknya. Misalnya nih, lu udah ngeliat gue berbagi ilmu malam ini. Terus lu bilang dalam hidup lu, gue pengen melakukannya. Terus pada saat lo mau melakukannya, lo ngomong sama diri lo, wah ntar kalau temen gue lihat, gue dibilang alay gimana ya? Ini yang ujungnya lo jadi gak berani melakukannya. Padahal hidup lo gak menunggu orang lain. Branding lo gak nunggu orang lain. Branding lo lakukan hari ini atau gak lo lakukan itu gak perlu validasi orang lain. Karena tujuan lo harusnya hanya satu. Dengan lo berbagi ilmu dan skill lo. Di samping lo dapat amal jariah bagi orang-orang yang menikmatinya. Lo juga jadi mengasah kemampuan dan percaya diri lo di depan umum. Ini yang mau gue sharing dalam sesi yang singkat-singkat ini. Karena gue concern sama anak muda zaman now. Karena gue pengen potensi yang ada di hidup lo, di diri lo, gak terkunci hanya dengan ketikan-ketikan. Gue gak pengen lo yang udah sekolah tinggi-tinggi, kerjaan lo yang lo rintis, gak lo bagikan ke orang lain. Karena kita semua punya mobile phone yang sama, kita semua punya waktu yang sama, kita semua punya kuota. Yang lu sama gue beda adalah gue melakukannya tanpa perlu memikirkan orang lain. Dan Anda masih terus memikirkan orang lain. Jadi terdapat perbedaan besar antara memikirkan dan melakukan.
Yuk, gue buka tanya jawab. Kalau lu mau tanya soal ilmu branding gue yang simple, yang gue mulai dengan branding itu adalah janji, lu boleh tanya apapun soal ilmu branding. Gue akan jawab. Kalau gue nggak bisa jawab, mudah-mudahan lu dipertemukan sama gue di sesi kelas. Dan mudah-mudahan perusahaan lu bisa hiring gue untuk ngajar di tempat lu. Surabaya gue akan sampai 1 Oktober, Lampung 9 Oktober, habis itu rencananya akan di Jakarta 14 Oktober, kemudian di tanggal 2, 3 dan seterusnya kemungkinan besar gue akan ada di NTB dan gue akan ada di Makassar. Kita lihat aja nanti apakah mereka confirm atau enggak. Pertanyaan yang paling sering muncul ketika branding adalah gimana caranya Mas Ikrar, gue bisa nge-style otak gue gak terlalu ribet dengan orang lain. Jawaban gue adalah otak kita yang nyetel, bukan orang lain. Oke? Ini ada pertanyaan nih, Mas Ikrar, apa perlu anggota warehouse menguasai personal branding? Perlu Mas. Mas, saya kasih tahu ya, banyak jutaan orang di luar sana yang kagak ngerti kerjaan warehouse. Ketika lu lagi kerja, lo hidupkan live streaming lo. Ketika lo lagi berbagi, lo hidupkan live streaming lo. Lo percaya nggak? Lo lagi ngemupuk branding lo. Dan lo nanti akan dikenal sebagai ahlinya warehouse. Dan lo nggak akan pernah membayangkan tiba-tiba ada orang yang ngontak lo, minta lo datang ke perusahaannya, lo dibayar 15 juta hanya buat ngajar setengah hari tentang ilmu warehouse. Siapa yang nggak mau uang halal? Kalau gue mah mau banget. Ada lagi pertanyaannya, Pak, gimana caranya untuk berani bicara di depan orang banyak? Gue pengen banyak ngebahas ini. Namun karena hari ini ilmunya tentang public speaking, bukan tentang public speaking, tapi ilmu tentang branding, tapi gue kasih lo tipsnya. Bisa bicara itu karena lo melakukannya terus-menerus. Jadi kalau kakak-kakakku mau bisa bicara di depan orang banyak, tapi lo nggak pernah latihan, lu nggak pernah live streaming, lu nggak pernah ngonten, insya Allah lu nggak bisa-bisa. Ada lagi pertanyaan nih, Mas Ikrar gimana nih bisa tahu branding kita berhasil atau enggak? Kalau lu bukan follower gue di LinkedIn, kalau lu bukan follower gue di LinkedIn profesional, maka gue kasih tahu nih, branding lu berhasil ketika misalnya ada orang butuh warehouse, nama lo yang disebut. Jadi kalau ada orang butuh public speaking, itu nama gue yang disebut. Itulah keberhasilan branding lo. Jadi branding lo udah ketanam di orang lain. Gimana caranya branding lo ketanam di orang lain? Karena lo melakukan marketing lo tiap hari. Karena lo melakukan konten lo tiap hari. Karena lo live streaming. Karena lo sharing. Jadi itu yang membuat akhirnya ujungnya lu dikenal karena lu menciptakan awareness ke orang lain. Pertanyaannya gimana lu mau dikenal kalau lu gak pernah expose apa yang lu punya, apa yang lu bisa. Gitu Kak, metodologinya. Semisal Pak detik ini ingin memulai tapi besok kenapa lu mesti tunda? Apa yang menyebabkan lu harus menunda rezeki lu? Gue kasih tahu ya. Kalau cuman buat dapetin duit 5 juta aja dengan kemampuan lu branding, insya Allah itu nggak sulit dalam seminggu. Serius nggak sulit. Yang sulit adalah lu terus menunda. Kenapa lu menunda? Lu nggak pernah tahu ya rezeki itu ada di netizen kita. Lu nggak pernah tahu ya kalau malam ini tuh yang nonton bisa saja business owner, bisa aja profesional. Dan lu nggak pernah tahu. Makanya lu nggak usah nunda. Nggak usah nunda. Oke, terakhir ya. Cara utamanya, lu gak usah nunda lagi. Lu lakukan hari ini. Kalau lu kuat hanya bicara 5 menit, lu bersyukur lu pernah 5 menit. Kalau lu bersyukur besok lu kuat 10 menit, lu hajar dengan 10 menit. Kalau lu besok 10 menit lagi lu kuat, lu hajar 15 menit. Jadi teman-teman, branding itu maraton. Marketing itu shortcut. Jadi kalau teman-teman udah tahu ilmu branding malam ini, edisi gue sharing tipis-tipis. Kalau lo tahu ini maraton, maka lo harus melakukannya hari ini. Oke, silahkan lo cek. Kontak gue ada di bio link.
Semoga nanti kalau gue live streaming lagi, lu bisa menikmati ilmu yang seru. Dan kalau lu lagi kerja di perusahaan, lu jangan takut untuk mengajukan gue in-house di perusahaan lo. Mumpung dibayarin perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.